Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allahu bidzulli wal batili wa ahlihi fayastami'u alaihi inda dzalika musibatan wa uqubatan wa tafutuhu manqabatan wa mathubatan. Barang siapa yang sombong kepada Allah dan ahlullah, yaitu para ulama, para aulia, para nabi, ibtalahullah, Allah akan berikan ia musibah, ujian, bidzulli, dengan kehinaan, wal batili, dan kesesatan, wa ahlih, dan kepada orang-orang yang ahli maksiat, ahli kejahatan. Fayastami'u alaihi inda dzalika musibatan, maka ia mendapatkan karena itu, karena kesombongan kepada Allah dan ahlullah, dua musibah dan dua hukuman. Wa tafutuhu manqabatan wa mathubatan, kehilangan, dua kemuliaan dan dua ganjaran pahala. Man takabbara 'alal haq, sombong kepada Allah. Gambaran sombong kepada Allah itu dari seorang hamba, ia tidak mematuhi perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Itu termasuk kesombongan. Allah memerintahkan untuk kita lakukan, kita tinggalkan. Allah larang kita melakukannya, kita lakukan. Itu termasuk kesombongan dari seorang hamba kepada Allah. Atau ada yang dituhankan olehnya selain Allah, jabatan, harta, uang, dan semisalnya, ketika dituhankan olehnya, maka itu juga kesombongan dari seorang hamba kepada Allah. Lah sombongnya seorang hamba kepada Allah itu berarti seperti dia mau kudeta. Mengkudeta
sesuatu yang tidak mungkin menjadi miliknya atau pantas untuknya. Karena yang pantas sombong hanya Allah. Selain Allah, siapapun ia tidak pantas untuk sombong. Dan kita bisa lihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan sesuai arahan, gak sombong. Padahal kalau dibandingkan kita dengan Nabi Muhammad, yang lebih pantas untuk sombong mestinya Nabi Muhammad. Tapi karena kita dengan Nabi Muhammad manusia, sehingga tidak pantas kesombongan itu keluar dari manusia. Karena dalam diri manusia itu terdapat kekurangan. Kalau kita ya, kekurangan kita banyak. Ganteng orangnya, tapi kalau keringetan, kira-kira baunya wangi apa kecut? Hah? Kemudian kira-kira kalau tidur ngiler, bau ilernya itu wangi atau basin? Seganteng apapun orangnya, secantik apapun orangnya, hal tersebut gak mungkin bisa dihindarinya. Mau sombong? Pantas? Tidak. Kalau Nabi Muhammad loh, keringatnya buat rebutan karena harum. Karena harum, keringatnya buat rebutan. Loh, kalau untuk pantas sombong, pantas. Tapi Nabi Muhammad pernah sombong? Tidak. Kenapa? Ada sisi manusia yang memiliki kekurangan. Seperti apa? Sakit. Nabi juga sakit. Di akhir umurnya sakit sampai meninggal. Sakit. Sombong dengan kekuatan. Kalau sudah sakit, kan hilang kekuatannya. Sampai ada riwayat Nabi Muhammad itu ketika mau sholat seperti digendong untuk sampai ke tempat sholat. Punya kekurangan. Sehingga untuk sombong gak pantas. Dan itu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak sombong. Nah, karena itu yang pantas sombong hanya Allah. Kalau kita sombong itu lucu. Berarti kita ini mau kudeta sifatnya Allah, mau merampas sifatnya Allah yang nggak mungkin bisa kita miliki. Karena itu dalam haditsul qudsi Allah berkata apa? Al-kibriya'u ridai. Sombongan itu ridaku, milikku. Faman naza'ani ridai gasamtu. Siapa yang berani merampas atau mengambil ridaku, milikku, gasamtuh, akan aku hancurkan dia. Contoh orang yang sombong dihancurkan oleh Allah, Fir'aun. Hancur, sombong Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, sombong.
Kemana Fir'aun? Hancur. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, sombong. Kemana? Hancur, binasa. Ya. Siapapun sudah yang sombong dihancurkan oleh Allah. Bukan orang yang menghancurkan, Allah yang akan menghancurkannya. Kenapa? Ingin merampas haknya Allah, miliknya Allah. Salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu ada 3 macam sebenarnya yang disombongkan oleh orang-orang. Takabbur alal haq, nah, sombong kepada Allah, menolak menjadi hambanya Allah, bahkan sampai mengakui dirinya adalah Tuhan, seperti Fir'aun. Sombongnya Fir'aun itu, ana rabbukumul a'la. Nah, dan ini paling buruknya macam kesombongan sudah. Jadi yang disombongi adalah Allah. Ini paling buruknya kesombongan. Jadi menolak ketuhanannya Allah. Justru mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah. Yang kedua, macamnya kesombongan itu atau yang disombongi orang-orang ahlul haq, para anbiya, para aulia, para ulama. Yang disombongi adalah aulia, ulama atau para nabi, sehingga tidak patuh dengan perintahnya. Diperintahkan untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ditentang. Dilarang melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, ditentang, dilawan. Kenapa? Ia menyombongi para aulia, para ulama atau para nabi. Sampai di antara mereka itu menyatakan kepada para nabi apa? In antum illa basyarun mithluna. Kamu ini hanya manusia seperti kita. Artinya apa? Jangan memerintah-merintah. Kalau bahasa orang kita ini ojo sok alim, ojo sok pinter. Awakmu ambek aku podo. In antum illa basyarun mithluna. Yang ketiga yang disombongi adalah selain mereka, selain para nabi, para rasul, para aulia, artinya orang-orang umum, orang-orang biasa disombongi. Merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, merendahkan yang lain. Lah ini orang ini tidak akan dipandang oleh Allah nantinya. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang yang sombong kepada makhluk, nyombongi orang lain, nyombongi makhluk lain, itu nantinya ia akan menyombongi Allah. Lihat iblis. Iblis pertama menyombongi siapa? Nabi Adam. Ketika diperintahkan untuk sujud, nolak. Kenapa? Menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam, lebih hebat dari Nabi Adam. Lalu tidak berhenti seperti sampai situ, sehingga iblis itu menyombongi Allah. Dengan apa? Menentang perintahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang.
Seakan-akan iblis itu akan mampu mengalahkan Allah. Dan itu yang dilakukan iblis. Jadi awalnya menyombongi makhluk, akhirnya membuat ia menyombongi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia ini nggak pantas sombong, nggak bisa. Sehingga diceritakan Ahnaf bin Qais duduk dengan Mus'ab bin Zubair di tempat yang sama. Pernah ketika Ahnaf bin Qais datang, Mus'ab bin Zubair ini sedang duduk di tempat yang biasa mereka duduk, kakinya selonjor. Si Ahnaf ini nggak dikasih kesempatan untuk duduk, kakinya tetap selonjor, nggak memberikan posisi atau tempat untuk Ahnaf bin Qais. Ahnaf memindahkan kakinya Mus'ab bin Zubair dan lihat tanda marah, jengkel dari Ahnaf. Akhirnya katanya Mus'ab bin Zubair, ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral bal marratain. Aku ini heran kepada manusia, kok isok sombong padahal keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar jadi jalannya kencing dua kali, sombong. Kok isok? Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Al-ajab min ibni Adam yaghsilul khara biyadih kulla yawm marra amaratan thumma yu'aridu rabbah. Manusia ini mengherankan. Wong dia itu loh membasuh cebok istinja dari kotoran sehari sekali atau 2 kali, kemudian menentang Allah. Lah kotoran itu kan bau, menjijikkan. Dia bersihkan dengan tangannya, kemudian dia sombong menentang Allah. Itu. Adapun yang disombongi atau alat kesombongan ada beberapa macam. Kalau tadi yang disombongi antara Allah, para nabi, para aulia, para salihin, atau manusia pada umumnya, 3. Tapi alat kesombongan ada berapa? Alat kesombongan ada banyak. Yang pertama al-ilm, ilmu. Karena itu orang yang berilmu itu rawan kesombongan. Nggak dihormati, emosi. Nggak dihormati, marah. Nggak dikasih tempat, merasa dihinakan dan yang lain sebagainya. Yang kedua, alat kesombongan itu adalah amal dan ibadah. Orang yang aktif ke masjid, orang yang aktif ke musola, orang yang aktif ke kajian, atau orang yang aktif beramal, puasa Senin Kemis, qiyamul lail, membaca ini, membaca itu, rawan sombong. Maka kadang-kadang orang-orang seperti itu mengkiti seakan-akan surga sudah menjadi miliknya. Orang yang mabuk di jalan atau orang yang melakukan itu diremehkan, direndahkan. Yang kedua, yang ketiga, alat kesombongan pekerjaan dan nasab.
orang yang punya pekerjaan, orang punya harta, orang yang punya nasab keturunan. Yang keempat, alat kesombongan adalah ketampanan dan kecantikan. Yang kelima, sombong karena banyaknya harta, memiliki harta. Keenam, sombong dengan kekuatan. Ketujuh, sombong karena banyaknya pengikut, banyaknya yang menolong, banyaknya murid, banyaknya anak. Itu alat kesombongan. Globalnya, semua yang dianggap, semua nikmat yang dianggap sempurna atau sesuatu yang dianggap sempurna oleh seseorang itu menjadi alat kesombongan, walaupun dalam keburukan kejahatan. Orang yang kuat minum 1 botol nggak teler, sombong dia. Kenapa? Dianggap itu adalah sempurna olehnya. Kenapa? Tidak semua orang mampu dan bisa. Nah, itu bisa menjadi alat kesombongan. Lah orang yang sombong ini kepada Allah atau orang yang sombong kepada ahlullah, yaitu para nabi, para rasul, para anbiya, para aulia, para solihin, ini akan Allah berikan dia cobaan dengan apa? Kehinaan dan kebatilan, ya, dan juga kepada orang yang ahli batil, sehingga dia mendapatkan 2 musibah. Apa 2 musibah itu? Musibah pertama, sombong kepada Allah, ya, dan sombong kepada ahlullah. Musibah yang kedua adalah kehinaan, yaitu dia terhina, ya, dengan kebatilan dan ahlul batil. Nah, itu musibah pertama. Ya, musibah pertama adalah sombong kepada Allah dan ahlullah. Musibah yang kedua, terhina di sisi Allah dan terhina pula di sisi orang yang ahli batil. Wa uqubatan, dan dia mendapatkan 2 hukuman. Hukuman yang pertama, menjadi hina di sisi Allah dan ahlullah. Hina, ya, juga kepada kebatilan, ya, dengan kebatilan dan ahlul batil, dan kehilangan 2 kemuliaan, 2 keistimewaan, yaitu at-tawadhu lillah wa ahli, rendah hati kepada Allah, ya, dan kepada ahlullah, ya. Kemudian kehilangan apa? Sombong atau hebat kepada orang-orang batil, ahlul batil. Mestinya dia dapat apa? Dapat lebih hebat, lebih istimewa daripada ahlul batil, dan kemudian kehilangan matsubatan, 2 ganjaran, 2 kemuliaan, keistimewaan atau pahala, yaitu di dunia dengan pujian, di akhirat dengan balasan. Ya, jadi banyak yang dia dapatkan. Karena itu kita ini diperintahkan bukan sombong, diajarkan bukan sombong, tapi diajarkan untuk rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi untuk menjadi rendah hati ini enggak mudah. Karena banyak bisikan-bisikan setan. Kita mau rendah hati, nggak merasa hebat, nggak merasa memiliki apapun, setan itu, kamu kalau gini nanti kamu diremehkan, kamu direndahkan. Kalau kamu direndahkan percuma, ya, yang kamu omongkan nggak diterima, ini dan itu, macam-macam sudah. Akhirnya apa? Membuat kita sombong, ya, membuat kita merasa hebat, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, padahal dengan rendah hati kita akan mendapatkan banyak, akan mendapatkan banyak.
Karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengingatkan putranya. Nah, putranya itu pernah beli cincin 1000 dirham. Mahal. Cincin 1000 dirham. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengar. Akhirnya nulis surat. Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, aku dengar kamu beli cincin seharga 1000 dirham. Jual cincin itu, kenyangkan dengan harga cincin itu 1000 orang yang lapar. Jadi pada 1000 dirham itu jual cincinnya, harga cincin tadi yang kamu dapatkan berikan makanan untuk mengenyangkan 1000 orang miskin, 1000 orang yang lapar. Belilah cincin dengan harga 2 dirham. Dan tulis di cincin itu, rahimallahu imra'an arafa gadra nafsih. Suruh beli dengan harga 2 dirham, dari 1000 dirham suruh beli harga 2 dirham. Kemudian suruh nulis di cincinnya itu, Allah merahmati orang yang mengenali kedudukan dirinya, yang mengenali aslinya dirinya. Untuk apa? Tidak sombong. 1000 dirham ini tak melakukan ini tak seperti orang yang pakai HP mewah mahal, pakai iPhone, lihat kalau foto di kaca ditutup noek Apple. Kenapa? Merasa ngolon HP ku iPhone, nggak ngomong dia. Begitu juga yang lain sebagainya, yang lain sebagainya sama. Nah, karena itu diperintahkan apa? Liang murah aja. Nah, kalau murah nggak mungkin gawe HP Cinoan di foto ini, ketok, nggak mungkin. Isin dewe kata kayak ngono. Akhirnya apa? Dia rendah hati, nggak sombong, dan yang lain sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabatnya, walaupun mereka itu orang-orang yang istimewa, tapi mereka nggak pernah menyombongkan dirinya. Begitu juga para aulia yang meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, tetap mereka tidak sombong. Nah, karena itu jangan sekali sombong kepada Allah atau sombong kepada ahlullah. Lah kita nggak merasa, kita ini terkadang sombong kepada Allah tapi nggak merasa. Ciri-cirinya sudah jelas. Sombong kepada Allah itu dengan apa? Meninggalkan perintahnya, melakukan yang dilarangnya. Sombong kepada Allah itu dengan apa? Menjadikan selain Allah Tuhan. Begitu juga kepada ahlullah. Karena orang yang sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang. Al-kibru man bataral haq, al-mutakabbir man bataral haq wa ghamatan nas. Nolak kebenaran, tidak diakui kebenaran. Wa ghamatan nas, meremehkan orang. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari kesombongan, dari iri dengki, dari segala penyakitnya, dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.